Halo teman-teman MBM Studio dari MIBS Kebumen, saya Rashid Hari, salah satu juri Osmo yang di sini mau ngasih ya sedikit saran-saran lah untuk film pendek kalian yang judulnya Lembaran Baru. Tapi sebelumnya congrats dulu, selamat sudah melahirkan karya, karena karya dalam bentuk apapun, sesederhana apapun itu patut dirayakan dan patut diberikan selamat. Dan semoga nggak kapok ya bikin film pendek, soalnya perfilman kita itu sangat butuh talenta-talenta baru yang segar, yang muda kayak teman-teman ini di bidang dan departemen apapun ya. Pertama yang langsung mencuri perhatian gue di film ini adalah gimana dia dibuka pakai voice over yang puitis ya. Itu menarik, itu beda dari peserta yang lain. Itu tidak ditemukan di film-film yang lain dan aku sangat appreciate itu. Walaupun agak disayangkan sih pendekatan itu tidak dibawa terus sepanjang film kan. Cuman di opening terus mungkin di surat kakaknya di ending aja ya, dan itu nggak puitis-puitis amat sebenarnya. Tapi tetap itu aku sangat appreciate. Itu adalah pilihan artistik yang jarang dipakai. Sama pesan yang kalian angkat juga penting sih. Pesan soal jurang ekonomi itu sangat-sangat penting untuk diangkat. Dan twistnya, twist apa sih itu, arem-arem atau lemper ya? Itu ya bangke banget sih. Tapi itu emang real. Itu emang real. Mungkin kalian memperlihatkan itu biar ke saya tuh dramatis banget ya. Anjir, ada orang ngasih makanan dan digigit gitu. Tapi itu emang real. Itu banyak terjadi. Aku sering menemukan kasus-kasus seperti itu. Jadi apa yang kalian munculkan di sini, walaupun sekilas buat orang-orang yang nggak tahu tuh terkesan mungkin agak lebay, tapi sebenarnya itu sangat relevan. Itu sering terjadi di masyarakat kita. Tapi mungkin ini yang perlu diperhatikan terkait penceritaannya. Ini kan kalian pengen menceritakan soal move on dari duka seorang anak yang kehilangan kakaknya, move on dari gimana kesedihan dia, gimana dia itu diejekin sama teman-temannya karena miskin. Nah, dia berusaha move on dari situ. Cuman yang aku lihat di sini itu karakternya sebenarnya belum move on dari segi penceritaan ya. Apa yang terlihat di film Lembaran Baru ini adalah baru awal dari proses karakternya untuk move on. Jadi kalau dikatakan bahwa oh ini temanya move on, karakternya belum benar-benar move on. Karakternya baru menyadari bahwa oke, kayaknya aku harus move on deh. Tapi dia belum benar-benar move on. Nah, itu sebenarnya kurang dikit banget. Di luar itu kalau dari segi teknis sebenarnya udah lumayan solid. Editingnya rapi, transisi antar adegannya, antar shotnya itu juga smooth. Terus teknis ketabraknya lumayan lah. lumayan. Walaupun ini sebenarnya sutradara juga perlu memperhatikan ini sih. Agak lucu di saat ada karakter yang lari, terus dari awal dia tuh udah ngelihat ke arah datangnya mobil tapi masih ketabrak. Si kakak itu kan udah lari sambil lihat kiri, masih ketabrak. Padahal lari dia juga kencang-kencang amat. Kecuali dia lari tuh ngeliatnya lurus, bener-bener fokus ke adiknya lagi dia kejar, dan larinya dia kenceng, itu wajar ketabrak. Tapi kalau ini kan anjir, dia cuman kayak gini masih ketabrak. Detail-detail semacam itu yang perlu diperhatiin ke depannya. Sama kalau visualnya nih, sebenarnya mostly udah proper visual kalian, tapi di beberapa shot itu aku ngerasa exposure cahayanya itu terlalu berlebihan. Jadinya kayak terang banget. Nggak yang sampai bikin mata sakit sih sebenarnya, tapi kalau mau ngomongin detail itu exposure-nya bisa dikecilin dikit sih. Oke, itu aja saran-saran dariku untuk Lembaran Baru. Sekali lagi congrats sudah melahirkan film pendek dan semoga tidak kapok berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwarudin, saya salah satu juri Osmo 2024 Festival Universitas Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan mencoba mengomentari atau mereview peserta lomba film Festival Universitas Muhammadiyah Gombong nomor urut 8 dengan judul Lembaran Baru dari tim MPM Studio. Film ini menurut saya bagus. Ini mengangkat seorang anak yang kakaknya hasil endingnya adalah meninggal. Jadi yang saya sukai di film ini adalah ada adegan kakaknya itu tertabrak oleh mobil. Jadi seperti seolah-olah seperti asli ya, kayak bisa membuat editing seperti itu. Ini saya suka di sisi itu. Kemudian menurut saya film yang dibuat juga tokoh utamanya tokoh utamanya belum bisa memunculkan gambaran move on-nya seperti apa. Ini kekurangan menurut saya kekurangannya di situ. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-temannya dan selalu berkarya dalam bidang perfilman. Terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan membahas sedikit tentang film apa judulnya? Lembaran Baru ya, dari MPM Studio atau dari sekolah MIBS Kebumen. Nah, film Lembaran Baru ini poin pertama yang akan saya sampaikan adalah bagaimana penggambaran
karakter utama menurut saya udah cukup jelas, cukup tersampaikan. Kita tahu bahwa dengan gambar seperti itu kita tahu kalau karakter utama ini anak yang kurang beruntung lah ya. Penghayatan tokoh utama juga cukup baik. Mungkin perlu diperhatikan ini ya, pengaturan kamera ataupun set di kamera tuh, entah ISO-nya, termasuk mungkin kameramen atau sutradara bisa tahu, oh ini kayaknya cahaya matahari terlalu tajam nih, mungkin di kamera perlu diatur sedikit gitu, ataupun pemilihan lokasinya juga, sehingga nanti cahaya yang masuk tuh di kamera atau di lensa, dan ketika lihat di hasilnya itu nggak terlalu ini tajam banget gitu. Itu teknis ya. Kemudian yang berikutnya, ada beberapa pemenggalan file video saat editing. Jadi ada adegan ketika di parkiran itu, kakaknya itu menerima snack gitu dari orang kan. Nah, si pemberi makanan itu sempat lihat ke arah lensa lah ibaratnya gitu ya. Mungkin kalau editornya lebih jeli lagi, mungkin bisa ketika, karena itu posisi adegan udah selesai gitu. Jadi snack juga udah berpindah tangan, tapi kemudian si pemberi snack ini ngelirik mungkin satu detik itu ngelihat ke lensa gitu. Kalau itu sama editor bisa dihapus, wah itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Tapi mungkin enggak, itu kembali lagi ke waktu ya. Waktu yang mungkin kalian miliki untuk ngedit juga terbatas. Mungkin itu sempat terlewat ya, nggak apa-apa. Ini untuk pembelajaran ke depan. Kemudian ada adegan kecelakaan tuh di film itu, dan menurut saya itu cukup kelihatan real ya. Sempat kaget nih, jangan-jangan benar-benar ketabrak apa kenapa nih gitu. Jadi menurut saya itu salah satu poin plus adegan kecelakaan itu tuh. Dan dipotong di saat yang tepat gitu. Nah, itu juga salah satu kelebihan editornya di situ. Jadi kita sampai penonton menebak ini benar ketabrak atau cuma acting gitu kan. Nah, tapi ada hal yang menurut saya sangat prinsip nih. Jadi berkaitan dengan tema gitu ya. Memang di situ digambarkan bahwa si karakter utama setelah kakaknya meninggal dia merasa sedih, terpukul, tapi di situ karakter utama tidak digambarkan proses move on-nya. Jadi setelah dia membaca surat itu, setelah kakaknya meninggal dan seterusnya, dia terus ngapain gitu loh. Apa yang dilakukan setelah itu gitu loh. Kan harusnya di situ titik baliknya ya. Dia move on. Nah, move on-nya itu apa gitu loh. Nah, ini yang belum tergambarkan di film gitu. Mungkin kalau itu tergambarkan meskipun cuma sedikit, cuma satu adegan, mungkin cuma sekian detik tapi sudah terwakili, mungkin itu bisa menyempurnakan kepingan-kepingan puzzle lah gitu loh. Karena itu nggak ada gitu loh. Berarti itu salah satu hal yang cukup penting lah dalam film ini gitu. Karena kaitannya dengan tema ya, tema move on itu. Dan subtitle meskipun ini membantu kita dalam memahami alur cerita, tapi ada beberapa yang kurang tepat pemunculannya gitu. Jadi nggak ada suara yang ngomong tapi itu udah muncul duluan. Nah, itu mungkin ya saya paham, saya juga beberapa kali mengalami gitu ya ketika proses editing gitu ya. Tapi untungnya kita cek dulu sebelum kita posting gitu kan. Jadi bisa kita edit lagi. Nah, ini kemungkinan ya I feel you, saya bisa merasakan gitu. Mungkin dengan waktu yang sangat mepet, kalian juga kesempatan untuk ngedit terbatas gitu ya. Harus buru-buru. Nah, mungkin itu terlewat sedikit. Ya, tapi overall saya mengapresiasi. Sekali lagi jangan berhenti sampai di sini. Terus menyampaikan pesan kebaikan, salah satunya melalui film. Dan perbaiki terus, jangan berhenti hanya di Osmo aja. Nanti ke depan kalian bisa terus menghasilkan hal-hal atau karya yang jauh lebih baik dari ini. Demikian pembahasan kita mengenai film Lembaran Baru. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.